Salam kerahiman. Hari ini 2 Oktober kita akan baca dari 156 dan 183. 156. Pernah aku ingin sekali menyambut komuni kudus, tetapi aku agak ragu-ragu dan aku tidak pergi. Aku sangat menderita karena hal ini. Aku merasa bahwa hatiku terbakar karena rasa sakit. Ketika aku siap mengerjakan tugasku, hatiku penuh dengan kepahitan. Tiba-tiba Yesus berdiri di sampingku dan berkata, "Putriku, jangan sampai engkau tidak menyambut komuni kudus, kecuali kalau engkau tahu bahwa dosamu memang berat. Lepas dari ini, jangan sampai keraguan-raguan apapun menghalangimu untuk menyatukan dirimu denganku dalam misteri cintaku. Kesalahan-kesalahanmu yang ringan akan terhapus dalam cintaku, seperti sebatang jerami dilemparkan ke dalam perapian yang berkobar-kobar. Ketahuilah bahwa engkau sangat mendukakan hatiku kalau engkau tidak menyambut aku dalam komuni kudus." 183. Pada suatu pagi sesudah komuni kudus, aku mendengar suara ini. "Aku ingin agar engkau menemani aku apabila aku pergi mengunjungi orang sakit." Aku menjawab bahwa aku sangat senang, tetapi sesudah merenung sejenak, aku mulai bertanya-tanya bagaimana aku akan melakukannya. Para suster kelompok kedua tidak mendapat tugas mendampingi pelayanan komuni kepada orang sakit. Selalu suster anggota kelompok pembimbing yang pergi untuk pelayanan ini. Aku berpikir dalam hati, Yesus akan menemukan jalan keluar. Tidak lama kemudian, Mother Rafaela memanggilku dan berkata, "Suster, engkau harus menemani Tuhan Yesus apabila imam pergi mengunjungi orang sakit." Dan selama masa probasiku, akulah yang membawa lilin bernyala menyertai Tuhan, dan ibarat seorang kesatria Yesus, aku selalu berusaha memperlengkapi diriku dengan ikat pinggang besi, sebab tidak cocoklah mendampingi raja dalam busana harian saja. Dan aku mempersembahkan mati raga ini untuk orang sakit. 2 Oktober ya. Dikatakan di situ, Suster Faustina katakan, aku agak ragu-ragu menyambut komuni. Dan akhirnya dia nggak sambut komuni. Dia ragu-ragu, apakah karena dia merasa nggak layak, ya? Apakah karena kurang persiapan? Dia ragu-ragu untuk menyambut komuni. Bandingkan dengan kita juga ya. Kalau kita mau sambut komuni, ya sambut aja. Bahkan mungkin nggak ada persiapan. Bahkan mungkin datang juga dalam perayaan Ekaristi sudah terlambat. Kalau nggak sambut nanti diomongin orang atau dicurigain orang. Walau dosa berat, sambut aja, kan nggak ada yang tahu. Beda dengan Suster Faustina. Dia merasa, aduh saya boleh nggak ya nyambut? Dia ragu-ragu karena dia katakan dia ragu-ragu untuk sambut Tuhan ya. Saya punya teman, orang Polandia. Ternyata di Polandia itu masih sering terjadi pada waktu mau menyambut komuni kudus itu mereka semua menerima sakramen tobat lebih dahulu. Katoliknya masih sangat konservatif. Jadi kalau belum menerima sakramen tobat kayaknya belum layak untuk menerima komuni. Nah, berikut ya. Dikatakan oleh Yesus, jangan sampai engkau tidak menyambut komuni kudus. Kalau kita menyambut komuni, artinya sebetulnya kita menyambut Tuhan Yesus. Yesus mau memberikan dirinya kepada kita. Jadi Yesus bilang, jangan sampai engkau tidak menyambut komuni kudus. Yesus yang sangat rindu ya untuk bersatu dengan kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Jangan sampai keraguan-raguan apapun menghalangimu untuk menyatukan dirimu denganku dalam misteri cintaku. Jadi jangan sampai kita punya keraguan sampai nggak berani terima Tuhan. Ya, ini jelas Yesus bilang jangan sampai
keraguan-raguan apapun menghalangimu untuk menyatukan dirimu denganku dalam misteri cintaku. Karena kalau kita ada kesalahan-kesalahan ringan, itu akan terhapus dalam cintaku seperti sebatang jerami dilemparkan ke dalam perapian yang berkobar-kobar. Jadi kalau dosa-dosa kecil jangan sampai itu menghalangi kita tidak menyambut Tuhan. Setelah dikonsekrasi, maka roti itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang adalah juru selamat dunia. Jadi kita dalam hidup kita butuh juru selamat, kita butuh Tuhan yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu jangan ragu menyambut Tuhan. Jadi kalau kita anggota gereja, kita umat, kalau kita nggak mau terima Tuhan, kita ragu-ragu terima Tuhan, maka tentu akan melukai hati Yesus. Yesus yang ingin bersatu dengan kita, tapi kita yang ragu-ragu. Contoh ya, ada keinginan mau pergi ke perayaan Ekaristi. Pergi enggak. Sebetulnya niat untuk pergi itu juga mungkin sudah undangannya Tuhan Yesus. Karena Yesus mau bersatu dengan kita. Tapi akhirnya enggak deh, lain kali aja. Atau waduh kayaknya mau hujan besar. Aduh saya janji dijemput tapi teman yang jemput enggak datang jadi saya enggak pergi. Nah, jangan sampai keraguan-raguan ini, alasan-alasan tersebut menghalangi kita untuk menerima komuni kudus. Di Yohanes 6:58, Yesus berkata, "Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Karena Yesus ingin kita hidup selama-lamanya. Jadi buat teman-teman semua, jangan terima hosti, terima komuni kudus itu hanya seperti itu. Tapi kita harus punya iman seperti yang Yesus bilang, inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Itu sabdanya Yesus, ya. Roti yang turun dari surga. Yesus yang turun dari surga. Kalau kita menyambut komuni, maka tubuhnya Yesus itu menyatu dengan tubuh kita. Darahnya mengalir dalam darah kita. Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Pemberian yang total, semuanya dia berikan kepada kita. Sehingga akhirnya Allah mau bisa bersatu dengan manusia. Tujuannya supaya manusia bisa semakin bersatu dengan Tuhan. Dengan kita semakin menerima komuni kudus semakin sering, maka kita akan menjadi semakin layak dan hidup dalam keluarga besar di surga. Suatu hari kita akan sama-sama hidup di dalam keluarga besar di surga. Komuni itu penting karena menyatukan antara pencipta dan ciptaannya dan membereskan manusia dari dalam. Seperti kalau kita sakit, kita makan obat kan? Membereskan badan kita dari dalam. Begitu pula dengan kita. Kita punya kelemahan, kita punya kepapaan, kita punya dosa. Kalau kita menyambut tubuh Kristus, secara bertahap terjadi pemberesan dari dalam. Menyambut Yesus dalam komuni. Artinya membiarkan diri kita dikuasai oleh misteri cinta. Karena kita menyambut Yesus yang adalah cinta. Segala kekurangan, doa harian, atau keburukan kita terbakar oleh api cintanya Tuhan yang masuk ke dalam diri kita. Dalam perayaan Ekaristi ada mujizat penyembuhan. Membereskan hal-hal yang gak beres supaya beres. Seperti Suster Faustina terus berulang-ulang katakan, itulah sumber kekuatanku. Komuni kudus adalah sumber kekuatanku. Tubuh dan darah Yesus adalah sumber kekuatanku. Ada mujizat penyembuhan. Dan membereskan hal-hal yang gak beres. Tadinya kita orang yang sombong, orang yang gak rendah hati, orang yang gak bisa mengampuni. Dengan kita menerima tubuh Kristus secara berlahan, secara bertahap, membereskan
yang nggak beres itu dari dalam diri kita. Seperti contoh di dalam perayaan Ekaristi, waktu kita mau terima komuni ya, dikatakan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Imani itu. Bersabdalah saja Tuhan, maka saya akan sembuh. Dan kesembuhan itu Tuhan pasti kasih. Ya, misteri kesembuhan itu Tuhan pasti kasih. Lanjut, di 183, ini bicara tentang kunjungan ke yang sakit. Memang, Suster Faustina katakan, tugas kunjungan kepada orang sakit itu bukan kelompoknya Suster Faustina ya, tapi kelompok yang lain, yang lebih tinggi tingkatannya. Tapi di situ dikatakan, Yesus bilang, temani aku. Suster Faustina, iya senang pasti, tapi terus dia sendiri berpikir, gimana caranya? Karena dia bukan termasuk ke dalam kelompok pembimbing. Dia termasuk kelompok kedua ya, yang tugasnya membantu pekerjaan tangan sebagai pembantu dari suster-suster atau kelompok pembimbing. Tapi nggak usah khawatir karena segala sesuatu itu Tuhan bisa atur. Sehingga di sana dikatakan Yesus akan menemukan jalan keluar dan tiba-tiba mudir bilang, suster, engkau harus menemani Tuhan Yesus apabila imam pergi mengunjungi orang sakit. Jadi kalau kita pergi kunjungan ke yang sakit, perlu Bapak Ibu ketahui, bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar tugas. Tapi kita harus punya hati, kita harus punya persiapan bahwa kita sedang mengiringi, sedang mendampingi Yesus yang mau datang, yang mau menyapa mereka yang sedang sakit. Dan Suster Faustina katakan, dia mempersembahkan mati raganya untuk si sakit tersebut. Jadi sekali lagi, buat Bapak Ibu yang punya pelayanan mengunjungi yang sakit, hari ini kita belajar dari Suster Faustina, perlu mempersiapkan diri karena kita bukan hanya sekedar datang, say hello, tapi kita mendampingi Tuhan Yesus yang akan mengunjungi si sakit. Dengan komuni yang diberikan, kita mendampingi Yesus. Maka kita perlu persiapan dan salah satu yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah mempersembahkan mati raganya untuk si sakit. Supaya sembuh, supaya dia diberi kekuatan, supaya dia diberi penghiburan, persembahkan itu untuk si sakit. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas pengajaran yang Kau berikan pada hari ini. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami Tuhan, karena kami juga sering ragu, atau bahkan mencari-cari alasan untuk tidak pergi ke perayaan Ekaristi. Hari ini kami menjadi lebih tahu Tuhan bahwa Engkau yang lebih dahulu sangat rindu untuk bersatu dengan kami. Dan Engkau ingin juga supaya kami menimba kekuatan daripadamu dan juga Engkau akan melakukan pemberesan-pemberesan di dalam diri kami. Urapi kami Tuhan agar kami semakin rindu, semakin ingin bersatu denganmu, sehingga sehari lepas sehari kami akan berubah menjadi manusia yang lebih berkenan kepadamu. Berkati teman-teman kami yang lain, juga khususnya mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka, Engkau beri penghiburan dan kekuatan, agar dalam masa sakitnya ini mereka selalu tetap bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau, dan urapi mereka Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Ya